Selamat pagi, saudara-saudara umat pilihan Allah. Kita bersyukur kalau hari ini Selasa 1 November 2022, Tuhan berkenan mempertemukan kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Lebih Baik Merangkul. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1-5. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang pendeta duduk lesu di belakang rumahnya. Tatapannya kosong dan pikirannya menerawang. Seusai ibadah pada hari itu, beberapa majelis datang kepadanya dan berkata, "Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mengizinkan orang yang ketahuan berzina itu tetap beribadah di sini, maka Pak Pendeta boleh memilih. Kami semua yang keluar dari gereja ini atau Pak Pendeta yang angkat kaki." Pendeta tersebut menjadi sedih. Dia tidak ingin kehilangan keduanya, baik perempuan yang berzina itu maupun para majelisnya. Ia tahu bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi ia juga yakin bahwa Tuhan mengasihi dan mau mengampuni orang yang jatuh ke dalam dosa jika orang tersebut menyadari dosanya dan kemudian bertobat. Masih ada kerinduan yang besar di dalam hati pendeta itu untuk membimbing jemaatnya yang jatuh dalam perzinahan tersebut, dan bukan malah menolaknya seperti yang dituntut oleh para majelis gereja itu. Saat pendeta mencoba menjelaskan kepada majelisnya bahwa mereka harus memberi kesempatan kepada seseorang untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, mereka, para anggota majelisnya malah berkata, "Ini adalah tempat kudus karena ini rumah Tuhan. Jadi tidak boleh dicemari oleh pendosa seperti itu." Mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh majelis-majelisnya itu, hati sang pendeta menjadi hancur. Bukankah selama ini ia sudah mengajarkan kepada jemaat untuk saling mengasihi dan juga saling membangun dengan kasih? Di dalam khotbah-khotbahnya, sang pendeta selalu mengajarkan bahwa orang percaya dibenarkan karena anugerah, bukan karena mereka layak. Berbicara mengenai kelayakan seseorang, sebenarnya tak seorang pun yang layak, termasuk orang-orang yang menganggap diri mereka layak. Bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Demikian kata Roma 3 ayat 23. Saudara-saudara, rumah Tuhan adalah tempat di mana orang-orang berdosa mendapatkan pengampunan serta penerimaan. Saudara-saudara, kebiasaan menghakimi merupakan salah satu kelemahan orang-orang Kristen. Dengan mudahnya, orang Kristen menghakimi seseorang dan mengucilkan dia ketika jatuh ke dalam dosa, dan tidak memiliki kasih serta kepedulian kepada orang itu untuk membuatnya sadar dan bertobat dari dosa-dosanya. Tidak sedikit orang yang hanya bisa menolak, bukan merangkul mereka yang jatuh ke dalam dosa. Tidaklah heran mengapa banyak orang jahat yang semakin jahat. Tidak lain itu disebabkan oleh karena mereka tidak mendapatkan topangan dan penerimaan dari saudara-saudara seimannya.
Sebaliknya, apa yang mereka terima hanyalah cercaan dan penolakan. Belum lagi ada orang-orang Kristen yang menceritakan kepada si A, si B, si C, dan selanjutnya tentang dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh seseorang. Walaupun mungkin dosa itu sudah menjadi masa lalunya. Mari kita ingat kembali kisah di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, di mana orang-orang Farisi dan para ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan sedang berdosa. Apa yang Yesus katakan kepada mereka begitu menusuk dan membuat mereka undur satu persatu tanpa bicara. Yesus berkata seperti ini, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saudara-saudaraku, Yesus membenci dosa. Tetapi orang yang berdosa yang datang kepadanya untuk minta pengampunan, itu dikasihinya, dan anugerahnya lah yang mengampuni dan menyucikan si pendosa ini, sehingga hidupnya kembali kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, marilah jangan lagi kita menghakimi orang lain yang berdosa. Bukan karena kita membela dosanya, tetapi kita ingin merangkul dan menasehati orang itu supaya ia sadar dan bertobat daripada dosa-dosanya, datang kepada Yesus untuk menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, ini adalah tugas kita. Sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita, marilah kita juga mengampuni orang lain, membimbing orang lain, mengasihi mereka, supaya mereka berada di jalan yang benar lagi, bukan di jalan yang sesat. Perhatikan, saudara, penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai juga untuk menghakimi kita. Sebab itu, lebih baik kita merangkul orang yang berdosa, sehingga hidup kita juga selalu ada dalam pelukan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang tersungkur di kaki Tuhan. Kami sungguh berterima kasih sebab kami sudah diampuni dari segala dosa yang kami lakukan di masa-masa yang lalu saat kami belum mengenal Kristus. Tetapi pada waktu kami berdosa, saat itu pula Yesus mati dan bangkit untuk kami manusia, supaya kami tidak binasa oleh karena dosa-dosa kami, tetapi kami mendapatkan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Bapa, tolonglah ajari kami terus, supaya kami tidak menolak mereka yang jatuh dalam dosa, tetapi merangkul mereka dengan kasih Kristus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah sering sekali menghakimi saudara-saudara kami yang berdosa dengan mengata-ngatai mereka, dengan marah terhadap mereka, ataupun dengan menceritakan dosa mereka kemana-mana. Ampuni kami Bapa, sucikan hati dan mulut kami ini, supaya kami belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkannya, terutama mereka yang sedang terpuruk di dalam kubangan dosa.
Pakailah kami Bapa menjadi terang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Berikanlah di hati kami kasih-Mu Bapa, supaya orang-orang yang berdosa bisa kami bawa kepada Kristus dan mereka disucikan dari segala dosa dan kejahatan mereka, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami sadar bahwa untuk merangkul dan membimbing orang yang jatuh dalam dosa kembali kepada Kristus itu adalah tanggung jawab kami umat Tuhan ini. Biarlah kami hanya meneladani apa yang telah Yesus Kristus lakukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebiasaan menghakimi tidak akan membuat orang bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi kasih yang tulus akan membawa orang berdosa kembali kepada Kristus. Selamat beraktivitas saudara. Mari kita buka lebar-lebar mata kita buka telinga kita untuk menangkap keluhan-keluhan orang lain yang sedang di dalam dosa. Dan segeralah kita pakai tangan-tangan kasih kita untuk membawanya kepada Yesus. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.